Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang baik dan semangat. Di sini, Kak Agilia dan Kak Novia akan menjelaskan terkait dengan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kira-kira adik-adik sudah pada tahu belum ya? Apa sih sumber daya alam itu? Dan bagaimana sih upaya pelestariannya? Jika belum, yuk simak penjelasannya. Adik-adik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita memasuki materi lebih jauh, kita harus kenalan dulu nih. Apa sih sumber daya alam itu? Jadi, sumber daya alam adalah benda atau bahan yang berasal dari alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengapa sumber daya alam itu penting? Sumber daya alam itu penting karena menyediakan makanan, air, udara bersih, dan tempat tinggal bagi para makhluk hidup. Jadi, sumber daya alam itu sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Diingat ya adik-adik. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Ada gunung berapi, tumbuhan hijau yang subur, sungai yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sampai pantai berpasir putih yang tidak kalah keindahannya. Mari kita kenali sumber daya alam. Sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Kekayaan alam atau sumber daya alam Indonesia merupakan anugerah bagi negara kita. Segala sesuatu yang berasal dari alam disebut sumber daya alam. Contohnya adalah alam, tumbuhan, hewan, air, mineral, tanah, laut, dan udara. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kita bahas dulu yang sumber daya alam hayati. Jadi, sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup di alam. Sumber daya alam ini memiliki sifat dapat pulih kembali dan dapat dipulihkan serta dapat dikembangkan. Misalnya, tumbuhan dan hewan yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam hayati dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan baku, dan juga sebagai obat-obatan. Apa saja ragam sumber daya alam? Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam non-hayati adalah jenis sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup, yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang lama agar sumber daya alam ini dapat terbentuk kembali. Sumber daya alam ini terdiri dari A. Mineral, seperti batu, logam, dan batu bara. B. Sumber daya energi, seperti minyak bumi, gas alam, dan tenaga matahari. C. Energi yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan bumi dan seisinya pasti memiliki manfaat bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satunya adalah sumber daya alam.
Kira-kira apa saja ya manfaat sumber daya alam itu? Yuk, simak penjelasannya. Manfaat sumber daya alam dibagi berdasarkan ragam jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah manfaat sumber daya alam hayati. Di antaranya adalah satu, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Yang kedua, untuk kebutuhan tempat tinggal. Contohnya adalah tumbuhan atau pohon. Tumbuhan atau pohon menghasilkan kayu yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat sebuah tempat tinggal atau rumah. Yang ketiga adalah untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang keempat adalah untuk menyuplai atau menyediakan oksigen dan tumbuhan, serta bermanfaat sebagai cadangan devisa atau pendapatan suatu negara. Nah, yang kedua adalah manfaat dari sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Di antaranya adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar. Contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi ini nanti akan mengalami proses yang panjang untuk menghasilkan suatu bahan bakar yang dapat digunakan untuk menggerakkan mesin motor maupun mobil. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai pembangkit listrik. Contohnya adalah minyak bumi dan sinar matahari. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. A. Menjaga keseimbangan alam dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan, seperti plastik dan bahan kimia berbahaya. 2. Melakukan daur ulang untuk mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali bahan yang masih dapat digunakan. B. Konservasi sumber daya alam dengan cara 1. Menanam pohon untuk menjaga keberlanjutan hutan. 2. Menghemat penggunaan air dengan menutup keran saat digunakan dan memperbaiki keran yang bocor. 3. Menggunakan energi secara efisien, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan dan menggunakan listrik hemat energi. Nah, itu dia adik-adik penjelasan terkait dengan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kira-kira setelah ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah senantiasa menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di bumi ini, supaya sumber daya alam tersebut tetap terjaga dan bisa memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Sekian yang dapat Kak Novia dan Kak Agilia sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.